Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11 dan epistel dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Diikat oleh topik atau tema ragam karunia dalam satu roh. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan ragam do parasi rohaon di bagasan sada todi. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Khotbah kita ayat 3 sampai 11. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikian nats khotbah kita di ibadah perayaan Pentakosta 24 Mei 2026 dihubungkan dengan topik ragam karunia dalam satu roh. Ragam do parasi rohaun di bagasan sada todi. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus menekankan bahwa kehidupan Kristen tidak bisa dilepaskan dari karya Roh Kudus. Jemaat Korintus mengalami banyak perpecahan dan pro kontra saat itu karena merasa karunia rohani tertentu lebih tinggi dari yang lain. Ada yang pro kepada Paulus, ada yang pro kepada Kefas, ada yang pro kepada Kristus, dan lain-lain. Pasal 1 ayat 12. Paulus menegaskan bahwa semua karunia berasal dari roh yang sama, dan tujuan utamanya adalah membangun tubuh Kristus. Saudara, khotbah ini ditempatkan bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Apakah peringatan Hari Raya Pentakosta ini? Hari Raya Pentakosta adalah momen turunnya Roh Kudus yang mengubah murid-murid
murid Yesus dari orang biasa-biasa menjadi saksi-saksi yang luar biasa, yang berani. Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa, tetapi juga membagikan karunia-karunia rohani kepada setiap orang percaya. Namun jemaat Korintus membanding-bandingkan karunia itu secara duniawi, sehingga mereka ada yang merasa lebih tinggi karunia yang dia peroleh, sehingga itulah awal pro kontra tadi dan perpecahan. Paulus menegaskan bahwa semua karunia berasal dari roh yang sama, untuk satu tujuan diberikan roh itu, yakni membangun tubuh Kristus. Saudara, pada Minggu 24 Mei 2026 kita merayakan Minggu Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan di loteng Bait Allah di Yerusalem saat itu. Pentakosta bukan hanya sekedar peristiwa sejarah gereja, tetapi tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini, sampai sekarang. Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus hanya soal memberi bahasa roh, bahasa lidah, atau memberi tanda-tanda ajaib. Tetapi firman Tuhan, Minggu perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta mengajarkan bahwa Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya untuk dipakai melayani Tuhan. Paulus berkata dalam khotbah ini, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Artinya, ada karunia untuk dipakai berkhotbah, karunia untuk menyanyi, bermain musik, ada yang mengajar, ada karunia untuk menolong, untuk menguatkan orang lain, karunia untuk mendoakan orang-orang lemah, orang sakit, dan lain-lain. Jadi jelasnya, meskipun jenis dan ragam karunianya berbeda-beda, tetapi sumbernya, pemberinya satu, yakni Roh Kudus. Saudara, itulah yang diungkapkan oleh Paulus lewat nats khotbah kita di Minggu perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Dengan khotbah ini kita belajar bagaimana hidup dalam ragam karunia dalam satu roh. Mari kita lihat nats khotbah kita ini. Pada ayat 3 ditulis, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, apa arti dan maknanya? Tanda pertama pekerjaan Roh Kudus bukanlah mukjizat atau bahasa roh, bahasa lidah, tetapi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tanpa pengenalan akan Yesus tidak ada artinya apa-apa. Ukuran rohani bukan seberapa hebatnya seseorang, tetapi apakah hidupnya meninggikan Yesus Kristus. Ayat 4-6 di sana disebutkan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Apa maksudnya? Ini menunjukkan ada berbagai-bagai karunia, pelayanan dan pekerjaan, namun semua itu berasal dari Allah yang sama. Perbedaan bukan untuk memecah belah, melainkan memperkaya tubuh Kristus itu. Gambarannya seperti tubuh ini. Mata berbeda dengan tangan, telinga berbeda dengan kaki, tetapi semuanya saling membutuhkan toh. Demikianlah gambaran dari gereja dan kita orang-orang percaya ini. Pada ayat 7 ditulis, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Apa arti dan makna ayat 7 ini? Ini sangat penting, Bapak Ibu. Makna penting, karunia bukan untuk pamer kehebatan, pamer kemampuan rohani yang dimiliki seseorang. Tujuan karunia-karunia itu diberi Tuhan adalah untuk membangun jemaat, melayani sesama, dan membawa orang kepada Kristus. Arti secara praktisnya, karunia adalah alat pelayanan, alat untuk memuji Tuhan, untuk menolong orang lain, dan bukan sekali lagi alat popularitas, bukan. Ayat 8-10 ragam karunia rohani itu. Pada ayat 8-10 ini dituliskan oleh Paulus ada 9 karunia disebutkan di sini. Pertama,
perkataan hikmat. Kemampuan ini sangat penting, terutama dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana dimiliki Raja Salomo. Hingga sekarang gereja membutuhkan juga orang-orang bijak, bukan hanya orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki titel atau ilmu pengetahuan, tetapi bijak. Kedua, karunia perkataan dengan pengetahuan. Ini menyangkut dengan kemampuan memahami kebenaran Allah secara mendalam, khususnya bagi para pemberita firman. Karunia ketiga, iman, yakni adanya kepercayaan penuh pada kuasa Allah. Kehadiran mereka sangat perlu menguatkan gereja, orang-orang yang sedang berada di tengah-tengah keadaan mustahil. Karunia keempat, karunia menyembuhkan. Inilah kuasa Tuhan untuk memulihkan sakit penyakit. Jadi kesembuhan itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu, bukan manusia, bukan juga dokter yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan, tetapi Tuhan menggunakan alat-alat medis, para dokter-dokter. Kelima, kuasa mengadakan mujizat, yakni pekerjaan supernatural dari Allah yang melampaui kemampuan manusia. Karunia keenam, karunia melakukan nubuat, yakni menyampaikan pesan untuk menegur dan membangun serta menghibur orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Ketujuh, karunia membedakan roh, kemampuan membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari manusia, dan bahkan mana yang dari roh-roh jahat. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu dan relevan sekali di tengah-tengah munculnya banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat saat itu. Apalagi bagi kita di zaman modern sekarang ini perlu ada kebijakan untuk membedakan segala sesuatu. Karunia ke-8, bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah diberikan oleh Roh Kudus. Inilah yang sangat menonjol dalam zaman Pentakosta saat itu, sebagai tanda kuasa Roh Kudus untuk memberitakan karya-karya Allah. Dan yang terakhir, karunia ke-9, menafsirkan bahasa roh, supaya jemaat dapat mengerti pesan Tuhan yang sebenarnya dan tidak ada lagi yang merasa kebingungan untuk memahami pesan-pesan Tuhan. Nah, saudara, ayat yang terakhir, ayat 11. Nah, di sana ditulis, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara, inti utama seluruh bagian yang sudah kita bicarakan, kita terangkan tadi adalah untuk mengungkapkan bahwa Roh Kudus adalah sumber semua karunia-karunia. Karunia diberikan menurut kehendak Tuhan, dan semua orang yang diberi karunia itu dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Nah, itulah yang diserukan topik minggu turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasirohaon di bagasan sadak todi. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu turunnya Roh Kudus Pentakosta 24 Mei 2026, dihubungkan dengan topik ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasirohao di bagasan sadatodi. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Roh Kudus memimpin kita memiliki iman untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pada ayat 3 ditulis, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, iman itu lahir dari karya Roh Kudus itu Bapak Ibu, bukan hasil ilmu pengetahuan usaha manusia. Tanda pertama bahwa seseorang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah terlihat dari hebatnya dia berbicara, bukan terlihat dari kemampuannya melakukan mujizat, bukan karena penampilan rohaninya yang hebat-hebat, yang indah-indah. Tetapi tanda pertama pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita ialah hidup kita. Hidup orang percaya itu telah percaya sepenuhnya serta mau
mau meninggikan Yesus. Tanpa Roh Kudus, pengakuan iman hanyalah kata-kata kosong belaka, asal mengucap pengakuan iman rasuli saja. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus dan kemauan kita dipimpin oleh Roh Kuduslah, maka kita bisa memiliki iman. Pengakuan itu menjadi hidup penuh kuasa, dan cara hidup kita pun akan berubah berkenan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu akan selalu membawa orang bertobat, mengenal Kristus, dan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Paulus berkata di sini, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, orang yang sungguh-sungguh disentuh oleh Roh Kudus itu akan menjadikan Yesus pusat sentral dari hidupnya. Nah, saudara, inilah yang sering menjadi pergumulan rohani kita, baik disadari maupun tidak disadari oleh banyak warga jemaat. Ada banyak orang maunya dia diberi Tuhan karunia-karunia, pemberian-pemberian Tuhan, talenta-talenta rohani, tetapi tidak mau tunduk kepada Kristus. Ada banyak orang yang mau dipakai oleh Tuhan, tetapi hidupnya masih sembarangan. Ada banyak orang yang hanya terlihat seperti rohani, alim, rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin berminggu, tetapi tidak hidup dalam kekudusan. Padahal, sekali lagi, karunia tanpa hubungan dengan Kristus itu akan menjadi kosong, Bapak Ibu. Ilustrasi sebuah lampu. Apa yang kita lihat dari lampu? Lampu bisa bercahaya karena terhubung dengan arus listrik. Toh, kalau kabelnya putus, apa yang terjadi? Lampunya tetap ada, tetapi tidak ada cahaya, tidak ada terang. Begitu juga hidup orang percaya. Karunia tidak akan berarti tanpa hubungan yang benar-benar dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, renungkanlah ini. Renungkan, apakah Yesus Kristus itu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam hidup kita? Apakah Roh Kudus sudah terlihat lewat karakter sehari-hari kita? Apakah hidup kita memang sudah memuliakan Kristus? Nah, jawab sendiri, Bapak Ibu. Nah, saudara, ibadah kita memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta mengingatkan kita akan kelahiran gereja, di mana Roh Kudus datang bukan supaya manusia dipermuliakan, tetapi supaya Yesus ditinggikan. Peringatan Pentakosta ini mengajak kita untuk menyadari bahwa iman sejati adalah anugerah, bukan prestasi pribadi. Nah, marilah kita aplikasikan seruan topik minggu Pentakosta. Ragam karunia dalam satu roh, ragando parasi rohau di bagasan sada todi. Pengajaran kedua, karunia berbeda-beda tetapi sumbernya satu. Saudara, pada ayat 4-6 ini Paulus menegaskan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Paulus mengajarkan bahwa dalam gereja ada di antara jemaat yang memiliki banyak kemampuan-kemampuan karunia-karunia, ya. Ada yang pandai mengajar, ada yang pandai berdoa dengan iman, ada yang melayani dengan kasih, ada yang punya karunia juga bermain musik, ada yang pandai berkhotbah, pandai menata keuangan, menggunakan komputer, menata administrasi, dan lain-lain. Itu karunia semuanya, dan semuanya itu berasal dari satu sumber, yakni Allah yang sama yang memberikannya. Nah, saudara, Tuhan memang sengaja menciptakan perbedaan dalam karunia ini. Tidak semua orang, apalagi jemaat, menjadi pengkhotbah, toh. Tidak semua yang menjadi penyanyi, song leader. Tidak semua yang bisa menjadi pemain musik, pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat. Tetapi semua bisa dipakai oleh Tuhan, ya kan? Dan itulah gambaran gereja. Makanya digambarkan gereja itu seperti tubuh. Kenapa? Mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku lebih penting dari kamu. Kepala juga tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya? Semua kita harus saling melengkapi. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang merasa minder, merasa rendah diri secara negatif dengan mengatakan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan juga sebaliknya. Ada yang menjadi sombong. Dia mengatakan, hanya saya yang dipakai oleh Tuhan. Jangan begitu. Firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini berkata, semua karunia penting. Semua karunia itu dibagikan kepada orang-orang percaya. Hargailah setiap karunia. Jangan membanding-bandingkan atau meremehkan yang satu, meninggikan yang lain. Jangan
iri kepada orang yang berkarunia yang berbeda dengan kamu. Dan jangan sombong karena merasa lebih dipakai oleh Tuhan. Jangan seperti itu. Ada ilustrasi lain. Bayangkan sebuah orkestra. Ada piano, ada drum, ada biola, ada gitar, ada fluid, saksofon. Semua alat berbeda-beda bunyinya kan? Tetapi ketika dipimpin oleh satu orang dirijen, semua menghasilkan suara yang indah. Nah, begitu juga gereja. Roh Kudus tidak membuat semua orang menjadi sama, tetapi Roh Kudus mempersatukan orang yang berbeda. Ada yang bisa berkhotbah, menyanyi, ada yang bisa mengajar, melayani, mendoakan orang lain, song leader yang bagus, dan berbeda karunia tetapi dipimpin oleh satu Roh Kudus. Roh Kuduslah dirijen kita semuanya dalam hidup ini. Tuhan tidak meminta kita menjadi seperti orang lain. Tuhan hanya meminta kita setia memakai diri sendiri dengan apa yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Betul sekali seruan topik Minggu Pentakosta. Ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasi rohaon di bagasan sadato di. Pengajaran ketiga, karunia diberikan untuk membangun kepentingan bersama, bukan menyombongkan diri. Nah, pada ayat 7 ditulis, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, perhatikan, di sana disebut karunia diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Apa artinya itu? Karunia adalah alat pelayanan untuk membangun jemaat dan bukan alat untuk sekali lagi pamer diri atau untuk kebanggaan atau mencari popularitas pribadi. Bukan. Jika karunia dipakai untuk diri sendiri, jemaat tidak akan bertumbuh. Itu tidak bertumbuh. Oleh karena itu aplikasi praktis yang harus kita terapkan, aplikasikan saat ini. Jika Tuhan memberikan saudara kita sendiri suara yang indah, pakailah untuk memuji Tuhan suaramu. Jika Tuhan memberi kemampuan untukmu mengajar, bangunkanlah iman orang. Jika ada harta, ilmu pengetahuan, kemampuan khusus dari Tuhan bagimu, pakailah itu untuk menopang pelayanan jemaat, pelayanan gereja, pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Jadilah kita menjadi berkat. Jika ada kemampuan untuk menghibur, praktekkanlah itu menguatkan hati orang-orang yang sedang berduka, terluka hatinya. Nah, saudara ingat ini, tidak ada karunia yang kecil. Kadang-kadang ada orang yang dipakai Tuhan bukan orang yang paling terkenal, paling hebat, tetapi yang dipakai Tuhan ada yang kecil tetapi setia dalam hidupnya. Ilustrasi lain, ada seorang ibu tua di gereja yang tidak pernah berkhotbah, tetapi setiap hari dia mendoakan hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Ketika ia meninggal, banyak orang yang berkata, oh, doa ibu itulah yang menopang gereja kami ini sehingga kuat. Jadi karunia yang kecil tetapi dipakai dengan setia akan berdampak besar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari tanyakan pada diri kita masing-masing, karunia apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadaku, kepada diri Bapak Ibu? Sudahkah kupakai itu untuk melayani Tuhan dan sesama, ataukah masih disimpan-simpan karunia itu untuk diri sendiri saja? Nah, kita juga sudah menerima ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasi rohal di bagasan sadato di. Sudah kita terima ini sebagaimana seruan topik Minggu Pentakosta 24 Mei 2026. Maka pakailah itu Bapak Ibu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, Roh Kudus memberi karunia menurut kehendaknya. Nah, saudara, pada ayat 8-11 Paulus menyebut di sini ada 9 karunia-karunia roh, yakni hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan ke-9 menafsirkan bahasa roh itu. Lalu Paulus menutup pengajarannya dalam nats ini dengan berkata, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama.
Artinya Roh Kudus yang menentukan karunia bagi setiap orang itu, Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang membagi-bagi karunia sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, bukan manusia, bukan diri kita sendiri, bukan juga pilihan kita. Karena itu kita tidak boleh memaksa semua orang harus sama. Tidak semua punya karunia yang sama, tetapi semua yang berbeda-beda itu sama-sama penting, sama-sama dipanggil oleh Tuhan melayani. Nah, ini menyadarkan kita sekarang, setiap orang kita, jemaat, diajak untuk menerima karunia masing-masing dengan ucapan syukur. Halas soma karunia nadihoi, dan tidak boleh iri terhadap karunia-karunia yang dimiliki orang lain. Mari kita gunakan karunia kita itu untuk membangun jemaat, melayani sesama, dan bahkan terutama memuliakan Tuhan. Keragaman karunia dari anggota jemaat itu bukan alasan untuk berpecah, dan jangan ditarik-tarik itu saling menyindir, cari ketenaran, tetapi untuk bersatu. Karunia hanyalah alat pelayanan. Karena itu jangan mengejar karunia lebih daripada mengejar uang, hepeng, duit. Nah, saudara, pada saat kita merayakan Pentakosta turunnya Roh Kudus 24 Mei 2026, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa hari Pentakosta bukan sekedar mengenang turunnya Roh Kudus, tetapi mau mengingatkan kita sekaligus kelahiran gereja secara umum di muka bumi ini. Nah, khotbah ini sekarang bertanya kepada masing-masing kita, apakah apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah mau dipakai oleh Tuhan? Apakah mau melayani seturut atau dengan mengandalkan karunia yang Tuhan sudah beri itu? Jangan seorang pun di antara kita, Bapak Ibu, yang berkata sekali lagi, saya tidak bisa apa-apa. Oh, jangan ada di antara kita yang merasa kecil, merasa tidak berguna, merasa tidak punya kemampuan. Kalau Roh Kudus sudah berada dalam diri kita, Tuhan bisa memakai siapa saja dari antara kita, apakah dia anak-anak sekalipun, apakah dia remaja, pemuda, apakah orang tua, bahkan orang-orang yang sudah lansia pun mau dipakai oleh Tuhan. Dengarlah, hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Apapun karunia yang Engkau beri, aku mau memakainya untuk kemuliaan-Mu. Nah, katakan seperti itu. Sekali lagi, datanglah kepada Yesus. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Manfaatkanlah ragam karunia dalam satu roh. Ragam do parasirohal di bagasan sada todi, sebagaimana seruan untuk Minggu Pentakosta 24 Mei 2026 ini. Pakailah itu untuk melayani dan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Pentakosta 24 Mei 2026 dari 1 Korintus 12 ayat 3-11, agar kita juga menerima ragam karunia dalam satu roh, ragam do parasirohau di bagasan sadato, di termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah perayaan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh-sungguh khotbah ini memberi semangat bagi kami. Tuhan curahkan Roh-Mu, Tuhan beri berbagai-bagai karunia, Tuhan memanfaatkan kami, dan apapun yang ada pada kami, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kami melayani, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.